Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan usaha budidaya ikan sangat dipengaruhi oleh 3 faktor yang sama pentingnya, yaitu yang pertama breeding atau pemuliaan biakan ataupun juga bibit, kemudian feeding yaitu pakan, dan yang ketiga adalah manajemen atau tata laksana dari kegiatan budidaya tersebut. Namun jika dilihat dari total biaya produksi yang kita keluarkan dalam usaha budidaya ikan, maka kontribusi pakan adalah yang paling tinggi, yaitu bisa mencapai 70-75%. Sehingga dalam kegiatan budidaya ikan, manajemen pakan harus benar-benar diperhatikan. Banyak cara yang telah dilakukan untuk mengurangi biaya pakan, misalnya dengan membuat pakan sendiri menggunakan bahan-bahan lokal dan yang mudah didapatkan di sekitar kita dengan harga yang murah, serta dengan melakukan fermentasi pakan sebelum pakan itu diberikan kepada ikan. Dan berdasarkan beberapa referensi, maka dengan melakukan fermentasi pakan adalah cara yang paling mudah untuk dilakukan. Fermentasi pakan mampu mengurai senyawa kompleks menjadi lebih sederhana sehingga siap digunakan ikan, dan jumlah mikroorganisme mampu mensintesa vitamin dan asam amino yang dibutuhkan oleh larva hewan akuatik. Prinsip kerja fermentasi itu sendiri adalah memecah bahan yang tidak mudah dicerna seperti selulosa menjadi gula sederhana yang mudah dicerna dengan bantuan mikroorganisme. Enzim yang dihasilkan dari proses fermentasi dapat memperbaiki nutrisi pertumbuhan serta meningkatkan daya cerna serat kasar, protein, dan nutrisi pakan lainnya. Tujuan dari fermentasi pakan adalah memotong mata rantai peptida protein dari rantai panjang protein. Bakteri akan memanfaatkan protein sehingga bakteri akan berkembang di pakan. Kemudian keuntungan pakan yang difermentasi dengan probiotik ini diantaranya yaitu penggunaan pakan akan lebih hemat, kemudian memotong rantai peptida protein menjadi protein rantai pendek sehingga pakan lebih mudah dicerna dan pakan langsung bisa dicerna oleh ikan. Kemudian tekstur pelet juga lebih lembut serta menambah nutrisi dari pakan tersebut. Kemudian menambah atau dapat merangsang nafsu makan ikan. Juga tingkat kematian ikan akan lebih rendah, dan daging ikan yang dipanen lebih padat. Berat ikan yang diberi pakan dengan fermentasi ini lebih berat daripada ikan yang diberi dengan pakan biasa saja. Serta dengan pemberian pakan yang difermentasi ini juga baik untuk pemeliharaan air tempat atau media budidaya ikan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya dalam video ini kita akan mempraktikkan langsung bagaimana proses ataupun langkah-langkah untuk memfermentasi pakan. Namun sebelum kita ke langkah-langkah atau proses fermentasi pakan ini, terlebih dahulu kita jelaskan untuk alat dan bahan yang digunakan untuk fermentasi pakan ini. Jadi yang pertama, alat yang diperlukan adalah wadah, baik berupa baskom atau wadah apapun untuk mengaduk dari pakan ini. Kemudian yang kedua adalah ember ataupun wadah lain untuk menampung air. Yang ketiga, gelas ukur ataupun takaran air yang mana digunakan untuk menakar airnya nanti. Dan yang keempat, wadah untuk kita memfermentasi pakan atau menyimpan pakan berupa wadah yang dapat ditutup rapat
sehingga nanti tidak ada udara yang masuk ke dalam proses ini. Sendok ataupun takaran apa saja yang bisa digunakan untuk nantinya menakar probiotik ataupun molase. Satu lagi alat yang kita butuhkan yaitu plastik untuk menutup pakan terlebih rapat lagi dan kedap udara. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk fermentasi pakan ini itu yang pertama tentunya pakan itu sendiri, yang kedua air. Untuk takaran air ini sebesar 25% dari pakan yang akan kita fermentasi. Kemudian ada molase, dan takaran molase ini adalah 15 sampai 20 ml per kilogram pakan. Dan yang terakhir adalah probiotik. Untuk takaran probiotik ini adalah sekitar 15 sampai 20 ml per kilogram pakan juga. Baiklah, langsung saja kita lakukan proses atau langkah-langkah dalam fermentasi pakan ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencampur atau melarutkan molase ke dalam air dengan takaran 15 sampai 20 ml per kilogram pakan. Di sini kita menggunakan pakan sebesar 5 kg. Maka molase yang kita gunakan sekitar 75 ml. Jadi sendok yang kita gunakan ini, satu takar sendok ini sekitar 10 ml. Kemudian kita aduk rata dulu. Setelah teraduk rata, kemudian kita masukkan probiotik. Bisa menggunakan jenis KM4 ataupun probiotik lain. Sini saya menggunakan probiotik dengan jenis bakteri Bacillus subtilis dan Bacillus aeruginoformis serta Lactobacillus plantarum. Dan untuk takaran probiotik ini sebesar 15 sampai 20 ml juga per kilogram pakan. Kita aduk sampai rata. Setelah tercampur dan diaduk rata, kemudian kita diamkan kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk mengaktifkan bakteri yang ada di probiotik tadi. Setelah sekitar 15 menit ataupun lebih juga nggak apa-apa, bisa bahkan bisa 1 atau 2 jam juga tidak apa-apa. Jadi setelah itu kita masukkan pakan ke wadah yang sudah kita sediakan tadi. Kemudian campuran probiotik, molase dan air tadi kita campurkan ke pakan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Aduk sampai merata. Campur seluruh pakan.
pengadukan ini kita lakukan kurang lebih 10 menit atau sampai pakan ini tidak ada yang menggumpal lagi. Jadi yang sampai ada gumpalan-gumpalan dari pakan yang basah. Jadi kenapa kita menggunakan air dengan takaran kurang lebih 1/4 atau 25% dari berat pakan ini. Dengan takaran tersebut biasanya tekstur pakan itu agak sedikit lembek dan juga tidak keras, tidak lembek dan tidak keras, jadi pas gitu. Setelah campuran dari probiotik, molase dan air tadi meresap ke dalam pakan dan pakannya tidak menggumpal lagi, baru kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita persiapkan. Kemudian kita tutup dengan plastik seperti ini. Setelah itu kita tutup menggunakan penutup daripada wadah ini. Kita tutup rapat agar tidak udara. Dan setelah tertutup rapat, baru kita letakkan atau kita simpan dalam ruangan yang tidak terkena cahaya matahari langsung dan tidak panas selama 2-7 hari atau 1 minggu. Dan biasanya setelah 2 atau 3 hari itu akan ditumbuhi jamur berwarna putih itu, dan aromanya itu sangat khas seperti aroma tape, dan itu menandakan bahwa proses fermentasi ini sudah berhasil. Nah, ini bisa kita lihat setelah 2 hari pakannya sudah mulai ditumbuhi jamur berwarna putih, dan ini aromanya sangat khas sekali seperti aroma tape. Ketika kita mengambil pakan ini untuk diberikan pada ikan, kita ambil di bagian atas-atasnya. Demikian cara fermentasi pakan yang kita lakukan pada video ini, dan semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam usaha budidaya Anda sekalian. Terima kasih. Saya ucapkan salah hilapnya mohon maaf, dan atas segala kekurangannya saya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.